Pada video kali ini kita membahas tentang namanya gabungan atau union. Ini dalam himpunan ada istilah namanya operasi gabungan. Ini menggabungkan dua buah himpunan. Jadi misalkan ada himpunan A di mana anggotanya 246. Kemudian ada himpunan B, anggotanya 135. Maka himpunan A gabung himpunan B. Jadi kita gabung 246 digabung dengan 135. Nah, gabungan union itu dilambangkan dengan huruf seperti ini, kayak huruf U ya. U seperti itu dia. Jadi cara bacanya himpunan A digabung dengan himpunan B, maka anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ya. Jadi digabung anggota di himpunan A, gabung anggota di himpunan B. Ini dia. Kemudian misalkan himpunan C 235 ya. Maka himpunan A digabung himpunan C, A-nya tadi 246. Maka himpunan A gabung himpunan C 2, 3, 4, 5, 6. Enggak, kan 2. Di A ada 2, di C ada 2. Maka cukup ditulis satu aja, jangan 2, jangan seperti itu. Karena sudah ada di salah satunya, maka kita tulis satu aja, 2 gitu. Jadi kalau ada angka yang sama, ditulis satu aja. Jadi 2, 3, 4, 5, 6. Bukan 2, 3, 4, 5, 6. Cukup 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan B gabung C. Bu, beliin bu, aku lagi ngerekam. B digabung C. Himpunan B gabung himpunan C. Nah, himpunan B itu anggotanya 1, 3, 5. Sementara himpunan C 2, 3, 5. Maka himpunan B digabung himpunan C 1, 2, 3, 5. Itu dia. Jadi himpunan B itu kan ada 3 ya. Himpunan C juga ada 3. Maka 3-nya ditulis satu aja. Jangan 1, 2, 3, 3, 5, 5. Jangan seperti itu. Jadi cukup satu aja. 5 juga ada di B dan ada di C. Paham ya? Kalau digabung berarti ya tinggal digabung aja. Yang sama itu ditulis satu aja. Gabungan antara himpunan A dan himpunan B merupakan suatu himpunan yang elemen atau anggotanya berada di himpunan A atau di himpunan B. Jadi ini dia. Jadi A gabung B, X itu anggota dari himpunan A atau X itu anggota dari himpunan B. Nah, jadi diketahui 2 itu tadi kan A gabung C 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2 itu merupakan anggota atau elemen dari himpunan A gabung C. Atau 2 anggota dari himpunan A gabung himpunan C. Apakah satu anggota dari himpunan A gabung C? Enggak. Karena himpunan A gabung himpunan C itu enggak ada angka 1. Kalau bukan elemen itu kan simbolnya seperti E tapi dicoret di atas. Seperti itu ya. Ya, kemudian perhatikan bahwa 2 berada di A dan berada di C. Ya, 2 berada di A dan 2 berada di C. Diketahui 3 juga elemen dari himpunan A gabung himpunan C. Nah, perhatikan bahwa 3 itu hanya berada di C ya. Namun tidak berada di A. Ini dia, 3 berada di C tapi dia nggak ada di A. Itu dia. Perhatikan bahwa A merupakan subhimpunan dari A gabung C. Yalah. Artinya semua anggota atau semua elemen yang ada di dalam himpunan A pasti ada di dalam himpunan A digabung himpunan C. Begitu juga himpunan C merupakan subhimpunan atau subset dari himpunan A digabung C. Sampai sini jelas ya? Operasi himpunan itu gabungan, berarti tinggal digabungkan aja.
Nah, sekarang kita masuk ke bagian irisan dulu. Jadi misalkan himpunan C itu 235, himpunan B 135, maka himpunan B diiris himpunan C dinotasikan dengan kayak huruf N ya. N seperti ini. Artinya kalau himpunan B diiris dengan himpunan C, artinya dalam himpunan irisan ini, dalam himpunan C sama himpunan B harus ada nilai dua-duanya. Contoh, di himpunan C kan, di himpunan C ada 3, di himpunan B ada 3, maka 3-nya ada di irisan ini. Di himpunan C kan ada 5, di himpunan B juga ada 5, maka ada di sini. Tapi di himpunan C nggak ada 1, di himpunan B ada 1, maka dia nggak masuk ke dalam irisan. Jadi irisan tuh harus irisan dua buah himpunan tuh harus dua-duanya ada nilainya. Jadi himpunan B iris himpunan C itu 3 sama 5. Karena 3 sama 5 itu dua-duanya ada di B dan C. Seperti itu ya. Ini dia. Notasinya seperti ini dia. Nah, tapi kalau kita lihat, misalkan himpunan A 246. Oke. Himpunan B 135. Kalau A iris B, kosong dia, nggak ada. Karena di A sama di B, itu elemennya, himpunan A sama himpunan B, itu elemennya berbeda-beda, nggak ada yang sama. Di A 246, di B 135. Nggak ada yang sama gitu. Jadi irisannya itu nggak ada. A iris B itu nggak ada. Kalau nggak ada itu kosong. Bisa kita notasikan himpunan kosong itu buka kurawal sama tutup kurawal seperti ini. Ini dia. Atau huruf O dicoret seperti itu. Artinya nggak ada irisannya, nggak ada anggota yang sama. Jadi kita bisa menyatakan himpunan A sama himpunan B itu kejadian yang saling meniadakan. Itu istilahnya aja. Atau mutually eksklusif. Irisannya itu nggak ada. Hal ini berarti kejadian pada A dan B tidak akan saling terjadi bersamaan. Itu dia. Paham ya? Itu misalkan A misalkan pada percobaan melempar sebuah dadu, A itu kejadian angka genap, B kejadian angka ganjil. Kalau dilempar dadunya, kalau nggak muncul angka genap, muncul angka ganjil. Benar kan? Nggak mungkin pas dilempar dadunya muncul angka genap ganjil, kan nggak mungkin. Pasti salah satu dari kejadian kalau nggak genap, ganjil yang muncul. Nah, itu namanya kejadian saling meniadakan. Kalau muncul genap, ganjil nggak akan muncul. Nah, itu kan meniadakan yang ganjil. Kalau ganjil yang muncul, pasti genap nggak muncul. Nah, itu namanya kejadian genap sama ganjil itu saling meniadakan. Atau bahasa Inggrisnya mutually exclusive. Paham ya? Sekarang kita masuk selisih ya, atau difference. Jadi misalkan ada himpunan C, elemennya 235, himpunan B 135. Jadi selisih itu dinotasikan dengan kurang gitu ya, kurang. Jadi dapat diartikan B dikurang C, himpunan B dikurang C dapat diartikan suatu himpunan yang elemennya berada di B namun tidak berada di C. Dia ada di himpunan B tapi nggak ada di C. Misal 235. Nah, 2 ini 135. 1 itu ada di B tapi nggak ada di C. Nah, berarti B dikurang C anggotanya itu 1. 3 ada di B, tapi 3 juga ada di C, maka dia nggak masuk. Kan tadi kan B dikurang C atau selisih ini diartikan suatu himpunan yang elemennya berada di B namun nggak ada di C. 3 berarti nggak termasuk, 5 nggak termasuk karena 5 ada di B dan 5 ada di C. Maka jawabannya cuma 1, karena 1 ini ada di B, tapi 1 nggak ada di C. Maka B dikurang C itu 1. Ini penjelasannya. Kalau misalkan diketahui A 246. Oke, A dikurang B berarti ada di A tapi nggak ada di B. 2. Oke, 2 juga masuk. 2 ada di A tapi 2 nggak ada di B, maka 2 masuk. 4 ada di A tapi 4 nggak ada di B, 4 masuk. 6 juga masuk. Jadi A dikurang B ya.
A dia. A dikurang C. A itu kan tadi berapa? A 246, C 235. Maka 2 tuh nggak ikut, 4 masuk ya, 4 masuk, 6 juga masuk. Paham ya maksudnya selisih? Jadi kalau misalkan B dikurang C artinya suatu himpunan yang elemennya berada di B namun tidak berada di C. Nah, ada lagi namanya istilah selisih simetri atau symmetrical difference. Jadi misalkan diketahui itu C anggotanya elemennya 235, sementara B itu 135. Jadi simbol selisih itu, selisih simetri itu segitiga ya, segitiga. Jadi selisih simetri atau symmetrical difference antara B dan C dinotasikan B segitiga C itu diartikan sebagai suatu himpunan yang elemennya berada di B atau berada di C, namun tidak kedua-duanya secara bersama-sama. Itu ya. Jadi dia di salah satunya aja ada. Contoh ya, seperti ini. Misalkan C itu kan 235, B 135. Jadi selisih simetri B dan C, selisih simetri B dan C, ingat ada di salah satu himpunan. Satu, B kan ada satu, tapi C nggak ada satu, maka satu ikut. Karena hanya ada di salah satu himpunan. Nggak boleh ada kedua-duanya. Kemudian di B ada 3, di C ada 3, maka 3 nggak ikut, nggak boleh ikut. Ya. Kemudian di B ada 5, di C juga ada 5, 5 nggak ikut. Ya. Di C ada 2, di B nggak ada 2, maka 2 ikut. Maka jawabannya B, selisih simetri himpunan B dan C itu 1 sama 2. Ini dia. Ingat, selisih simetri antara B dan C diartikan suatu himpunan yang elemennya berada di B atau berada di C, namun tidak di kedua-duanya secara bersama-sama. Jadi satu itu ikut karena satu ada di B, tapi satu nggak ada di C. Oke, lolos. 2 itu masuk, 2 ada di C, tapi 2 nggak ada di B. 3 sama 5 itu nggak ikut, karena 3 sama 5 itu ada di B dan ada di C. Notasinya seperti ini ya. Nah, himpunan kosong. Kita masuk ke himpunan kosong atau null set. Jadi suatu himpunan yang tidak mengandung elemen sama sekali. Itu berarti himpunannya buka kurawal sama tutup kurawal. Gitu aja dia. Dia kosong. Oke. Jadi contoh seperti ini ya. Nah, himpunan A itu 246, himpunan B 135. 246A, B-nya 135. Maka A iris B itu kosong. Ya, artinya nggak ada. Artinya 246 itu di A, 135 itu di B. Nggak ada gitu. Anggota dari himpunan A dan anggota dari himpunan B yang sama, kedua-duanya nggak ada. Jadi irisannya nggak ada. A iris B itu kosong. Itu dia. Contoh lain lagi, misalkan ruang sampel untuk percobaan melempar sebuah dadu sebanyak satu kali kan, kalau kita melempar sebuah dadu kan ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka komplemennya, ingat komplemen pada pembahasan sebelumnya, komplemen dari ruang sampelnya itu kosong deh, himpunan kosong. Nggak ada. Tapi kalau misalkan 1, 2, 3, komplemennya kan 4, 5, 6. Kalau misalkan ada himpunan anggotanya 1, komplemennya kan 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ada himpunan misalkan A, misalkan himpunannya 1, 3, 5, komplemennya kan 2, 4, 6. Tapi kalau himpunannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, komplemennya ya kosong, nggak ada. Ini dia. Maka ini himpunan kosong atau S-aksen. Kemudian ada namanya himpunan terpisah atau disjoint. Tadi mutually eksklusif udah dibahas ya, himpunan terpisah. Itu kejadiannya saling meniadakan. Himpunan A dan himpunan B dikatakan saling terpisah jika himpunan A iris himpunan B itu kosong, himpunan kosong. Nah, ini contoh kejadian dari apa? Dari himpunan terpisah. Perhatikan bahwa diketahui A itu anggotanya 246, B anggotanya 135,
maka A iris himpunan B itu himpunan kosong. Maka A dan B itu kejadian saling terpisah. A dan B itu himpunan terpisah. Itu maksudnya. Disjoint set. Himpunan yang saling disjoint atau terpisah. Himpunan A dan himpunan B saling terpisah atau mutually eksklusif. C, misalkan himpunan C 235. Perhatikan bahwa B iris C, B tadi berapa? B itu 135. Kemudian C. Nah, kalau B sama C itu bukan kejadian mutually eksklusif ya, bukan himpunan saling terpisah. Kenapa? Himpunan B kan 135. Himpunan C 235. B iris C kan B itu di sini ada 3, di C juga ada 3. Di B ada 5, di C ada 5. Karena ada yang sama di B dan C, maka dia bukan himpunan kosong. 3 sama 5 kan jumlah anggotanya ada 2. Artinya itu nggak kosong. Maka B iris C itu bukan himpunan kosong. Maka himpunan B dan himpunan C itu tidak saling terpisah. Seperti itu.